Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Semoga kalian selalu terhibur, dan selamat mendengarkan. Dia kembali menutup matanya dan beristirahat di ayunan itu, sambil menikmati udara di puncak rumahnya itu. Hanya setelah sorelah dia baru bangun dan pergi menemui ayah dan dua pamannya. "Bagaimana ayah?" tanya Lintian. "Semuanya baik-baik saja untuk sekarang. Tapi ayah masih tidak tahu apakah kelompok itu masih akan menyerang atau tidak," jawab Lindong. "Biarkan saja, jika mereka menyerang, iya kita lawan saja," ucap Lin Biao. "Iya, benar," kata saudara kedua, tambah Lin Xiao saudara ketiga Lindong. "Oh iya ayah, ada yang ingin aku tunjukkan padamu, ayo ayah gunakan kesadaran ilahimu," ucap Lintian kepada Lindong. Lindong langsung mengeluarkan kesadaran ilahinya untuk masuk ke dalam ruang kesadaran Lintian. Lintian membawa ayahnya masuk ke dimensi melahap. Saat ayahnya melihat benda yang dia kenal sedang dimurnikan di sana, wajahnya berubah sangat kaget. "Ini, bagaimana bisa nak?" tanya Lindong kepada Lintian. Lintian tersenyum dan mulai menceritakan apa yang terjadi di negeri langit, dan kenapa dia bisa menemukan benda seperti ini di negeri langit. Lindong yang mendengar hal itu langsung saja kaget dan dia langsung berdiri diam untuk beberapa waktu sebelum menghela nafas berat. Jika hal itu benar, maka dunia dewa sekali lagi akan jatuh ke dalam bencana yang sangat besar, ucap Lindong yang membuat Lintian tidak mengerti. "Ayah, apa maksudmu kalau dunia dewa akan jatuh ke dalam bencana? Bukankah alam langit yang harusnya jatuh ke dalam bencana?" tanya Lintian bingung. "Aner, asal kamu tahu, dunia dewa ini memiliki misteri yang lebih besar daripada alam langit. Kamu hanya tahu kalau dunia dewa adalah dunia yang berada di bawah alam langit saja, bukan?" "Iya, hanya itu yang aku tahu sekarang ayah," jawab Lintian. Lindong mengangguk, lalu dia mulai menjelaskan, kenapa di dunia dewa bencana itu akan terjadi. Dunia dewa selama ini dia hidup, dan bahkan di saat dia menjadi dewa elemen, dia telah menyelidiki semua hal yang berkaitan dengan dunia dewa, dan menemukan kalau dunia dewa adalah bagian dari peradaban kuno yang telah lama berdiri. "Ayah, apakah dunia dewa termasuk dunia di zaman kuno? Tapi aku telah pergi ke masa lalu, dan melihat semua hal di sana tidak ada kaitannya dengan dunia dewa," ucap Lintian bingung. "Dunia dewa lebih lama daripada dunia zaman kuno. Dan bisa dibilang, awalnya dunia dewa hanyalah sebuah dunia tanpa energi, sebelum bisa menjadi seperti sekarang ini," jelas Lindong. "Dulu menurutnya dunia dewa hanyalah dunia biasa tanpa ada kehidupan, dan setelah dia mendapatkan informasi serta membaca banyak buku kuno, barulah dia tahu kalau mungkin dunia ini adalah satu-satunya dunia yang telah lama hidup dan tidak hancur di zaman kuno dulu. Jika benar begitu, maka tuan dari monster itu pasti berada di dunia dewa ini, bukan?" tanya Lintian lagi. "Iya, tapi aku tidak tahu di mana orang itu bersembunyi, dan kemungkinan kelompok dewa penghancur datang ke dunia dewa hanya untuk menemukan meteor itu. Juga ada kemungkinan kalau mereka sudah tahu letak meteor itu di mana," jawab Lindong. Mendengar hal itu, Lintian kaget. Dia merasa kalau meteor tersebut hidup akan menjadi bencana bagi seluruh dunia dan dua alam. Tapi jika kelompok dewa penghancur itu tahu cara memurnikan meteor hidup tersebut, maka itu juga sama dengan mendatangkan bencana bagi dia dan juga keluarganya. Sudah jelas, pasti setelah kelompok tersebut berhasil memurnikan meteor itu, kelompok tersebut pasti akan menghancurkan dia dulu dengan para seluruh keluarganya. Lintian berpikir untuk sementara waktu, namun dia tidak mendapatkan jawabannya, dan akhirnya dia pun menatap Lindong. "Biarkan saja apa yang akan terjadi ia terjadi. Kita hanya dapat terus-menerus meningkatkan kekuatan kita untuk melindungi keluarga kita sendiri," ucap Lindong.
Baiklah ayah, bagaimana jika setengah dari hal ini ayah murnikan dulu? Aku ingin ayah segera mencapai kekuatan penuh ayah sebelum semua bencana besar itu terjadi, ucap Lin Tian ingin memberikan meteor tersebut kepada Lin Dong. Baiklah, ayah tidak akan menolaknya. Bagaimanapun kita berada dalam krisis yang akan datang dalam waktu tidak pasti, jawab Lin Dong langsung menerima meteor itu dan memasukkannya ke dalam dunia melahapnya juga. Nah, kamu perhatikan setiap gerakan di alam langit, dan soal dunia dewa, biarkan ayah dan paman-pamanmu yang bertanggung jawab, ucap Lin Dong. Aner mengerti ayah, akan kulakukan sesuai perintah ayah, jawab Lin Tian. Dan soal Kaisar Langit, jika hal itu benar maka dia mungkin adalah musuh terbesar kita, jelas Lin Dong. Ucapan Lin Dong langsung seketika membuat Lin Tian terdiam, dia juga berpikiran sama, tapi dia masih tidak percaya kalau Kaisar Langit telah melakukan hal itu di saat dia masih hidup dulu. Setelah berbicara yang tidak perlu, Lin Tian dan Lin Dong kembali ke dunia nyata dan mereka langsung pergi ke puncak. Lin Dong tinggal untuk berkumpul dengan keluarga mereka yang telah lama belum bersama. Aner, kapan kamu membawa mereka semua kembali ke sini? Tanya Lin Kier yang ikut berkumpul di puncak tempat Lin Dong. Di sana juga ada Lin Hao, Lin Jiali dan dua gadis cantik lainnya yang ikut memeriahkan reunian keluarga tersebut. Lin Tian hanya tersenyum dan mengatakan kalau ada waktu yang tepat dia akan membawa yang lainnya ke sini. Aner, kamu harus membawa mereka kepada ibu, karena ibu harus berbicara beberapa hal yang jelas dengan para wanita itu, kamu mengerti kan? Ucap Ying Huan Huan membuat Lin Tian hanya bisa mengangguk. Kalian ini, sudah, ayo kita makan. Sudah lama kita tidak makan bersama seperti ini, dan saudara Hao, ayo kita minum setelah ini, ucap Lin Dong. Hahaha, iya, kamu benar saudaraku Lin, setelah ini kita harus minum bersama. Tentu dua saudara yang lain harus ikut juga, jawab Lin Hao menatap Lin Biao dan juga Lin Xiao. Tentu saudara Hao, jawab keduanya serentak. Lin Tian yang merasakan kehangatan sebuah keluarga, dia cukup senang dan berharap hal ini akan terus seperti ini selamanya. Tapi dia tahu kalau semua ini tidak akan terjadi jika dia belum mengendalikan alam langit dan sistem dunia. Dunia yang aku inginkan adalah dunia di mana aku serta keluargaku bisa hidup damai tanpa ada peperangan, ucap Lin Tian menghela nafas. Sedangkan di alam binatang suci, apa? Saudaraku tertuaku kembali. Apa itu benar? Tanya Lin Long berdiri dengan bahagia di tahtanya. Iya Kaisar. Itu yang dilaporkan oleh pasukan kita yang ikut membantu di dunia dewa sebelumnya, jawab prajurit yang berlutut itu. Hahaha, saudaraku kembali, cepat panggil saudaraku yang lain ke sini, perintah Lin Long langsung dilaksanakan oleh bawahannya tersebut. Tak berselang 1 jam, 4 sosok telah masuk ke dalam aula istana suci di mana Lin Long berada. Mereka berempat cukup bingung kenapa Lin Long memanggil mereka semua, tapi karena dia adalah kakak tertua di sana, jadi mereka mau tidak mau langsung menemuinya. Hahaha, saudara dan saudariku ada kabar gembira untuk kalian semua, ucap Lin Long. Apa itu kakak? Tanya Lin Fenger kepada Lin Long. Iyo, adik Fenger benar-benar semakin cantik sekarang, goda Lin Long yang terlihat sangat bahagia sekarang. Kakak, katakan saja, apa kabar bahagia itu? Ucap Lin Fenger kesal. Hahaha, baiklah, aku tidak menggodamu lagi. Kalian tidak tahu bukan, kalau kakak kita telah kembali. Ucap Lin Long sambil tertawa bahagia. Apa? Ucap keempatnya kaget secara serentak. Iya, kakak telah kembali, jadi aku memanggil kalian ke. Belum selesai Lin Long berbicara, dia melihat keempat saudaranya itu telah menghilang dalam sekejap. Huff. Aku ingin mengajak kalian menemui kakak bersama-sama tapi kalian malah meninggalkan aku, ucap Lin Long agak kesal. Akhirnya dia dengan sedih juga mengikuti keempat saudaranya menuju dunia dewa. Tentu keempat saudara yang dimaksud Lin Long adalah Lin Fenger, Lin Gui, Qilin, dan tikus kecil. Sesampainya di dunia dewa kelimanya tidak melambat dan malah semakin cepat menuju sekte seni bela diri.
Di saat yang sama Lin Tian telah selesai berkumpul dengan keluarganya malam itu, dia merasakan ada 5 sosok kuat dengan sangat cepat menuju sekte seni bela diri atau tempatnya menuju ke arah dirinya. Awalnya Lin Tian akan bertindak, tapi merasakan aura yang akrab dari kelimanya, dia hanya berdiri di puncak sambil menunggu kelimanya datang. Swiss. Lin Fenger yang pertama datang ke puncak dan saat melihat Lin Tian tersenyum ke arahnya, dia tidak tahan dan langsung memeluk Lin Tian dengan air mata membasahi seluruh wajahnya. Kakak, ucap Lin Fenger dengan sedih. Huf, kenapa kamu menangis seperti ini? Lihatlah, kakakmu baik-baik saja, jadi hapus air matamu, kamu terlihat jelek jika menangis, ucap Lin Tian menggoda Lin Fenger. Lin Fenger hanya terus memeluk Lin Tian sambil kepalanya direbahkan di dada Lin Tian. Melihat tingkah Lin Fenger, hanya bisa membuat Lin Tian menghela nafas dan membiarkan dia memeluknya sampai dia tenang. Tidak berselang lama 4 lainnya datang dan turun menemui Lin Tian satu persatu. Kakak, ucap Lin Long yang memimpin dengan penuh semangat menatap Lin Tian. Kalian benar-benar telah berkembang jauh daripada sebelumnya, ucap Lin Tian memandang keempat saudaranya itu. Hehehe, kakak kami merindukanmu, ucap Lin Gui dengan wajah tampannya memandang Lin Tian penuh semangat. Kakak, aku dan yang lainnya juga merindukanmu, ucap tikus kecil memandang Lin Tian. Lin Tian melihat tikus kecil yang sekarang sudah bisa berubah wujud menjadi manusia, dia merasa bahagia. Karena tikus kecil dari dulu adalah binatang kecil yang dia selamatkan secara tidak sengaja, dan juga binatang iblis pertama yang mengikutinya setelah 4 saudaranya yang lain. Maaf membuat kalian khawatir, ucap Lin Tian meminta maaf kepada keempat saudaranya itu dengan wajah agak sedih. Tidak masalah selama kakak baik-baik saja, ucap Lin Long bahagia. Lin Tian mengajak mereka duduk di puncak itu bersama-sama sambil menceritakan berbagai pengalaman mereka selama ini. Lin Fenger yang sedari tadi memeluk Lin Tian sekarang tidak mau lepas dari Lin Tian, bahkan saat duduk bersamanya dia masih saja memeluknya. Kakak di mana saudara ketiga? Tanya Lin Long yang tidak melihat adanya bayi kecil bersama Lin Tian. Huf. Kamu tidak tahu kalau sekarang 4 berandalan sudah memiliki 6 berandalan yang membuatku semakin pusing setiap hari dengan tingkah mereka, jawab Lin Tian agak kesal kalau mengingat apa yang dilakukan 6 berandalan sebelumnya. Hei, sepertinya saudara ketiga membuat kakak kerepotan selama ini. Jadi di mana mereka sekarang? Tanya Lin Gui. Siapa yang tahu? Bahkan aku tidak tahu kemana mereka berlari, jawab Lin Tian. Lin Fenger yang mendengar itu langsung menatap Lin Tian sambil menanyakan apa yang dilakukan bayi kecil selama ini. Lin Tian hanya menjawab kalau dia sedikit lebih nakal sejak berada di alam langit. Dan dia juga menceritakan kalau sekarang Bai Yu berada di alam langit bersama dengan Mu Suanyin dan yang lainnya. Mendengar kalau Bai Yu masih hidup, ketiga saudara itu kaget lalu mereka menjadi tambah bahagia lagi karena Bai Yu telah hidup kembali. Pria itu harus aku bakar setelah bertemu dengannya nanti, ucap Lin Fenger dengan wajah menyeramkan. Memandang wajah Lin Fenger, Lin Tian dan yang lainnya merasakan seluruh tubuh mereka kedinginan. Mereka tahu kalau ada orang yang dapat menghukum bayi kecil dengan sangat kejam, maka Lin Fenger jawaban mereka. Kakak, sekarang aku ingin tahu apakah bahaya yang kamu katakan itu masih lama atau sudah dekat? Tanya Lin Long mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat, jawab Lin Tian serius. Lin Tian hanya ingin mereka tetap terus waspada dengan kondisi di sekitar mereka. Dan dia juga meminta bantuan kepada Lin Long untuk mencari informasi masalah meteor pemusnah tersebut. Lin Long setuju, dan mengatakan setelah dia kembali, maka dia akan langsung mengirimkan pasukan rahasia untuk menyelidiki masalah itu. Kakak, ini kalungmu, ucap tikus kecil memberikan kembali kalung Lin Tian yang pernah dia tinggalkan dulu sebelum menghilang. Lin Tian mengangguk menerima kalung tersebut, dan memasangnya di lehernya lagi. Dia lalu masuk ke dalam kalung itu dengan kesadarannya dan melihat banyak binatang iblis yang telah banyak berkembang. Roar, Semua binatang merasakan aura akrab dan melihat kalau itu dari Lin Tian,
semua monster binatang iblis buru-buru keluar dari tempat mereka langsung mendekati Lin Tian dengan bahagia. Kalian telah bekerja keras, ucap Lin Tian penuh emosi kepada seluruh makhluk dan binatang iblis yang telah dia anggap saudara itu. Au, roar, semuanya sangat senang atas kembalinya Lin Tian. Dan mereka mengatakan siap untuk ikut berperang berdampingan bersama Lin Tian. Tenang saja, akan ada waktunya untuk kita bertarung bersama. Jadi, siapkan diri kalian semua, ucap Lin Tian yang mengerti niat mereka. Semua binatang dan monster di sana mengangguk setuju. Mereka menyesal dulu tidak dapat membantu Lin Tian, karena itulah sejak saat itu mereka semua berlatih keras agar dapat membantu Lin Tian. Aku kembali dulu, dan ini untuk kalian semua, ucap Lin Tian mengeluarkan tong besar berisi anggur. Setelah itu kesadaran Lin Tian kembali lagi ke tubuhnya. Di sana saat baru sebentar saja Lin Tian meninggalkan para saudara-saudaranya itu, mereka semua telah mabuk, dan botol anggur yang dia berikan ternyata sudah habis diminum oleh mereka. Kakak, aku merindukanmu, ucap Lin Gui ingin mencium Lin Tian. Sial, mabuk iya mabuk saja jangan menciumku, ucap Lin Tian kesal. Tidak hanya Lin Gui yang mencoba memeluk dia dan menciumnya. Lin Long, Qilin, dan juga tikus kecil melakukan hal yang sama setelah mereka mabuk, yang membuat Lin Tian mengunci mereka di dalam arai kecil. Siapapun dan setenang apapun dia kalau sedang mabuk, pasti akan melupakan siapa mereka, ucap Lin Tian menghela nafas melihat kelima saudaranya yang mabuk itu. Mimin pindah ceritanya tetua alurmu. Saudaraku, wanita-wanita di sini memang luar biasa cantiknya, ucap Lin Guang yang sedang bersenang-senang di alam api bersama para biadab tersebut. Hahaha benarkan. Ayo, kita harus bersenang-senang sekarang. Hidup itu harus dinikmati bukan dibuat susah, ucap bayi kecil mengangkat gelas anggurnya dengan tangan kiri, dan tangan kanannya ada wanita menemaninya. Saudara-saudaraku, mari kita bersulang atas kemenangan kita, ucap Bing Zhao sambil mengangkat gelas anggurnya. Bing Zhao berdiri sambil mengangkat gelas anggurnya ke atas, yang lainnya juga mengangkat gelas mereka, dan bersulang bersama dengan rasa kebahagiaan yang puas di hati mereka. Sial, siapa yang berani mengambil tempat tuan muda ini? Teriak seorang pria muda yang berjalan dengan beberapa pengawal di tempat hiburan itu. Pemuda itu menatap kelompok bayi kecil dengan tatapan jengkel, karena mereka mengambil tempat yang biasanya dia duduki bersama para teman-temannya. Kakak, ada orang bodoh dan juga memiliki wajah jelek datang tuh, ucap Sukun. Sukun menunjuk ke arah tuan muda tersebut sambil memandang dia dengan jijik. Tuan muda itu terlihat marah dengan sikap Sukun dan menghinanya secara terang-terangan itu. Sialan, siapa kau berani menghina tuan muda ini? Ucap pria muda itu sambil menunjuk Sukun. Lihatlah, ternyata dia adalah tuan muda kaya, ucap Lin Guang kepada yang lainnya. Saudaraku, bagaimana jika biarkan dia yang membayar kita? Tambah bayi kecil dengan senyum jahatnya. Bayi kecil tersenyum licik memandang tuan muda itu dengan tatapan penuh kebahagiaan. Dia melihat kalau tuan muda sebagai tambang emas yang dapat membuat dia menjadi puas selama di sini. Hahaha, ide yang bagus saudaraku. Satu persatu para saudara biadab tersebut dengan begitu mudah mengangguk, mereka setuju dengan ide bayi kecil. Wajah tuan muda sudah berubah merah karena marah mendengar kalau dia dianggap tambang emas bagi mereka. Bangsat, bunuh mereka untukku, ucap tuan muda itu memerintahkan bawahannya untuk menyerang kelompok bayi kecil. Mati kalian, ucap bawahan tuan muda tersebut. Kalian terlalu berisik, ucap Sukun mengeluarkan panahnya dan langsung menembakkan 5 anak panah tepat ke dada bawahan tuan muda tersebut. Kelimanya langsung terbang dengan panah masih di dada mereka dan langsung menempel di dinding tempat hiburan itu dengan nyawa mereka sudah melayang pergi ke alam lain. Melihat 5 penjaganya mati begitu saja, tuan muda itu sangat marah dan menunjuk mereka dengan gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka kalau kelompok pemuda ini sangat kuat, tapi dia masih yakin kalau mereka tidak akan berani membunuh dia di sini. Sialan. Kau masih saja menunjuk seperti itu,
jarimu itu tentu tidak penting buat kamu kan? Ucap Lin Guang kesal langsung memotong jari tuan muda di bawah tatapan mata banyak orang yang sudah kaget dengan perbuatan mereka. Ah, jariku, teriak tuan muda dengan kesakitan saat melihat jarinya telah putus akibat Lin Guang. Sial, terlalu berisik, teriak Bing Zhao. Sekarang Bing Zhao menggerakkan tangan dan menerbangkan jari tuan muda yang tadi putus masuk ke dalam mulut tuan muda itu sendiri. Tuan muda itu langsung tersedak karena menelan jarinya sendiri. Sekarang semua orang di sana tampak konyol dan hampir ingin tertawa melihat kalau tuan muda yang sombong ini telah menelan jari telunjuknya sendiri di bawah pasang mata mereka semua. Kalian, aku akan memanggil ayahku, tunggu saja. Ucap tuan muda itu sambil menahan rasa sakit mengeluarkan batu komunikasinya. Ayah, ada beberapa orang yang menggangguku. Mereka bahkan membunuh bawahanku dan memotong jariku. Ayah datang selamatkan anakmu ini, teriak tuan muda tersebut dengan penuh amarah. Kakak, dia memanggil bantuan, bagaimana ini? Tanya Long Aotian berpura-pura takut. Aku juga tidak tahu, apakah kita kabur sekarang? Jawab Bing Zhao sambil berpura-pura memasang wajah takutnya. Bing Zhao juga ikut bersandiwara bersama Long Aotian dengan ekspresi yang jelas bukan karena ketakutan. Tapi tuan muda itu merasa puas saat melihat wajah takut orang-orang hanya karena dia memanggil ayahnya datang. Aku tidak menyangka kalau ayahku begitu menakutkan, pikir tuan muda itu dengan penuh kebanggaan. Padahal jika dikatakan, keluarga besar yang terkenal, tidak juga, dia hanya keluarga bangsawan di kerajaan tersebut. Dan ayahnya juga tidak terlalu terkenal di kalangan orang luar dari kerajaan. Kebanyakan rakyat di sana takut kepada keluarga tuan muda hanya karena ayahnya berhubungan baik dengan salah satu sekte tingkat 1 di alam api. Kakak, kenapa kita harus berpura-pura takut seperti ini? Tanya Long Aotian heran mengirimkan suara ke Bing Zhao dan yang lainnya. Ayolah saudaraku, jadi orang harus pintar sedikit. Kita kekurangan uang di sini. Setidaknya pemuda ini memiliki ayah seorang bangsawan besar. Menurut kalian, berapa yang akan dibawa oleh pria itu? Ucap Bing Zhao melalui suara batinnya juga. Mendengar ucapan Bing Zhao, semua saudaranya itu langsung bersemangat untuk sesaat, sebelum mereka kembali berpura-pura ketakutan di depan tuan muda tersebut. Jika mereka dapat menghasilkan uang cuma-cuma dari ayah pria muda ini, bukankah mereka bisa berpesta lebih lama lagi di sini? Pikir para saudara biadab tersebut. Bagus, mari kita tunggu, lebih banyak lebih bagus, ucap bayi kecil penuh semangat. Baiklah, aku juga setuju selama bisa bersenang-senang dengan para wanita cantik di sini, tambah Lin Guang. Lin Guang juga ikut setuju dengan cara Bing Zhao mendapatkan uang. Dia pun juga berpikir agak sayang menggunakan uangnya sendiri. Jadi jika ada orang baik yang mengantarkan uang kepada mereka kenapa harus menolak? Hehehehe, Lang kecil yang terlihat seperti anjing kecil juga merasa senang juga mendengar kalau akan ada uang yang datang secara cuma-cuma ke sini. Siapa yang berani mengganggu anakku? Teriak suara pria dari luar tempat hiburan tersebut. Tidak berselang lama, masuklah beberapa orang dengan pakaian serba mewah dan juga banyak hiasan mahal di setiap bagian tubuhnya. Bing Zhao dan yang lain melihat itu semua sudah merasakan betapa indahnya hidup mereka setelah ini. Bagus, 5 domba gemuk penghasil uang kita sudah datang, ucap Bing Zhao tanpa sadar didengar oleh orang-orang di sana. Wajah kelima orang yang memimpin agak berubah aneh. Tentu kelimanya termasuk para bangsawan dan juga satu orang tetua dari sekte tingkat 1 di alam api ini. Bocah. Kalian telah mati sejak ayahku datang, ucap tuan muda itu menunjuk kembali dengan tangan kirinya ke arah bayi kecil. Apakah mereka orangnya anakku? Tanya salah satu pria menatap tuan muda tersebut. Iya ayah, dialah yang melakukan hal jahat kepadaku, jawab tuan muda tersebut. Bagus, bagus, ikat mereka dan biarkan aku menyiksa mereka dengan sadis. Perintah ayah dari tuan muda tersebut. Tunggu. Sebelum kalian membawa kami, aku ingin menanyakan satu hal dulu kepadamu, ucap Bing Zhao yang mengangkat tangan. Apa itu? Akan ku izinkan kau berbicara kepadaku,
Karena setelah kau tertangkap, maka kau tidak akan dapat selamat dan hidup bahagia seperti sekarang, ucap ayah tuan muda itu dengan nada sombong. Oh, kalau begitu, apakah kalian telah membawa banyak uang ke sini? Dan seberapa banyak uang yang kau bawa? Tanya Bing Zhao dengan senyum jahat di wajahnya. Pertanyaan Bing Zhao sontak membuat semua orang di sana tertawa aneh, karena, pendapat mereka, Bing Zhao ini telah gila karena takut. Mereka berpikir kalau Bing Zhao tidak tahu kalau kelompok ayah dan anak ini sangatlah kejam terhadap orang luar. Aku membawa banyak uang bersamaku, cukup untuk berpesta 1 minggu penuh di sini, lalu kenapa kau bertanya tentang uang yang aku bawa? Kau akan mati, tapi masih saja menanyakan hal bodoh seperti itu. Jawab ayah tuan muda itu. Bagus kalau begitu, kau serahkan semua uangmu dan cepat kembali ke tempat kalian. Hiduplah dengan tenang di tempat kalian berada, karena tempat seperti ini tidak cocok buat kalian. Ucap Bing Zhao sambil tersenyum licik memandang 5 badut bodoh di depannya. Kelima bangsawan besar itu terdiam untuk sementara waktu sebelum mereka tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan yang dilantunkan oleh Bing Zhao. Hahaha, anak muda, kau lucu sekali bukan? Sudah seperti ini kau masih berani meminta uang kami dan menasihati kami. Apakah kau pikir bisa hidup untuk merasakan uang kami? Ucap ayah dari tuan muda tersebut. Sial, dari tadi aku sudah tidak sabar, kakak apa boleh? Tanya Sukun dengan menggosok-gosok kedua tangannya karena dia sudah gatal untuk menghajar semua badut di depannya itu. Silahkan, tapi jangan dibunuh. Mereka adalah uang berjalan kita, jawab Bing Zhao mengizinkan Sukun bertindak. Bagus kalau begitu. Sukun berdiri dan memandang semua bangsawan serta anak buahnya itu dengan senyum dingin di wajahnya. Lalu dengan santai dia mengulurkan tangannya menyuruh mereka maju semua. Sial, serang bocah rambut hijau itu. Tangkap dia untukku, ucap ayah dari tuan muda tersebut. Semua orang di belakangnya maju dan menyerang secara beramai-ramai. Sukun yang hanya tersenyum melihat kekonyolan semua badut tersebut. Sukun malah dengan santai mengangkat anak panahnya lalu menembakkan panah ke arah semua penyerangnya itu dengan mudah. Buom, buom. Dalam hitungan beberapa detik, semuanya tertancap ke dinding dengan membuat lingkaran sempurna. Bing Zhao dan yang lainnya bertepuk tangan melihat keahlian Sukun memanah. Hebat, lingkaran yang sangat sempurna, itu benar keberuntungan yang bagus, ucap Lang kecil. Halo saudaraku, itu bukan keberuntungan, tapi memang aku hebat, ucap Sukun dengan penuh kebanggaan. Semua saudaranya bertepuk tangan dengan gembira di sana, hanya saja orang-orang yang melihat semua yang terjadi di sana sudah tidak dapat berkata apa-apa. Hanya dengan kurang dari 1 menit semua pasukan dari alam dewa surgawi tingkat menengah mati dipanah oleh pemuda itu dan mereka pun dijadikan mainan juga. Pemuda dan juga ayahnya sudah sangat marah, tapi mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun, karena mereka tahu kalau pemuda ini lebih kuat dari mereka. Bahkan 4 yang lainnya juga ikut merasakan seluruh tubuh mereka mendingin karena melihat seluruh bawahan yang dibawa mereka ke sini telah mati begitu saja. Yo, aku ingin kau memberikan aku uang, jika tidak, mungkin panah selanjutnya akan membuat kamu menjadi orang yang berada di tengah lingkaran itu, ucap Sukun dengan senyum kejam melihat para bangsawan itu. Kau berani, aku adalah, belum dia selesai berbicara, anak panah Sukun telah menembus kakinya dengan sangat cepat, bahkan dia tidak tahu kapan panah itu ditembakkan kepadanya. Melihat ayahnya dipanah, si tuan muda menjadi gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka kalau orang-orang yang dia ganggu adalah sekelompok bandit yang kejam. Jika dia tahu sebelumnya kalau orang-orang ini bukanlah orang yang mudah disinggung, dia pasti tidak akan mengganggu mereka, meskipun diberikan 1000 keberanian sekalipun. Tuk Tuan, maafkan kami, ucap ayah pemuda itu penuh ketakutan sambil menahan sakit di kakinya. Kakak, dia bilang maaf kepadaku, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sukun kepada Bing Zhao. Sangat mudah, biarkan dia mengeluarkan seluruh uang yang ada di sakunya, dan setelah itu, tentu kita harus memaafkan mereka, jawab Bing Zhao santai.
Nah, kalian dengar bukan? Letakkan cincin spesial kalian di sini sekarang. Hitungan kelima, jika kalian belum meletakkan, maka jari kalian akan hilang satu, ucap Sukun dengan senyum dingin di wajahnya. Sukun langsung memerintahkan mereka untuk menyerahkan cincin spesial mereka, sebagai alat untuk menukar hidup mereka. Dan tentu saja setiap Sukun berbicara, dia pasti akan melakukan apa yang lebih dari yang dikatakan oleh Bing Zhao. Tapi Tuan, ucap ayah tuan muda itu sangat ketakutan, sampai dia kencing di dalam celananya. 2. Kau pikir aku bercanda? Sukun menatap mereka dengan tatapan membunuh yang membuat mereka ketakutan sampai setengah mati. Baik Tuan. Mereka semua meletakkan cincin spesial mereka di meja Sukun, lalu bersiap untuk kabur dari tempat itu. Sayangnya setelah melihat 6 cincin spesial itu, Sukun malah tersenyum lebih aneh lagi. Berhenti kalian, teriak Sukun. Puk Tuan, ada apa lagi? Tanya ayah dari tuan muda itu masih menahan sakit, karena panah yang menempel di kakinya itu. Aku lupa kalau pakaian kalian terlihat mahal juga, jadi aku ingin kalian melepas pakaian kalian di sini sekarang, dan tidak ada tawar-menawar denganku. Ucapan Sukun langsung membuat mereka kedinginan, dan sangat kaget, karena jika mereka keluar tanpa pakaian dari tempat ini, maka mereka pasti akan sangat malu dan jadi bahan tertawaan seluruh alam api. Puk Tuan, bisakah kami tidak melepas pakaian kami? Itu bukankah sedikit memalukan bagi kami? Ucap salah satu bangsawan tersebut. Salah satu bangsawan itu ingin mencoba meminta kelonggaran kepada Sukun, tapi bukan Sukun kalau melepaskan mereka begitu saja. Swiss, boom. Salah satu kepala dari bawahan tuan muda yang ada di dinding tadi, seketika langsung meledak karena dipanah lagi oleh Sukun. Bicara lagi akan ku buat kalian merangkak keluar tanpa busana, ucap Sukun dengan mengarahkan panahnya tepat di tengah selangkangan bangsawan itu. Baik Tuan, ucap bangsawan tersebut. Puk Tuan, apa Tuan mau celanaku? Celanaku sudah basah terkena air kencing, ucap ayah dari tuan muda tersebut dengan sangat ketakutan dan malu setengah mati. Hahaha, sialan, kau ngompol di celana, sungguh pria tua tak tahu malu, ucap tawa Bing Zhao mengejek ayah pemuda tersebut. Ya sudah, khusus buat kamu, bawa celana pesingmu bersamamu, dan tinggalkan bajumu saja, tambah Lin Guang dengan tatapan mengintimidasi juga. Lalu semua bangsawan dan tuan muda sombong itu melepaskan pakaian mereka yang hanya menyisakan celana dalam sebagai pelindung terakhir dari adik kecil mereka. Melihat hal itu, Sukun merasa puas, tapi berbeda dengan Lang kecil yang tiba-tiba memiliki ide lebih gila lagi dari Sukun. Acuh, Swiss, baem, panas, panas, panas. 5 bangsawan beserta tuan muda itu kepanasan karena celana dalam bagian pantat mereka terbakar, yang akhirnya mereka terpaksa melepas pelindung satu-satunya bagi adik kecil mereka itu, dan mereka lari sekencang mungkin. Kecil sekali. Salah satu wanita yang berada di sebelah Long Aotian tiba-tiba berbicara pelan yang membuat Long Aotian langsung memuntahkan anggur dari mulutnya, karena dia juga melihat benda kecil milik dari tuan muda tersebut. Sial, apakah mereka benar-benar seorang pria? Milik mereka benar-benar kecil, ucap Sukun yang awalnya juga tercengang melihat betapa kecilnya benda mereka semua. Walau kecil tapi bentuknya lucu Tuan, ucap wanita cantik di samping Bing Zhao. Benar, sayangnya itu memang terlalu kecil untuk seorang pria, tambah wanita lainnya. Hahaha. Akhirnya 5 bersaudara diiringi oleh para wanita yang ada di sisi mereka itu tertawa melihat benda kecil milik bangsawan dan tuan muda tersebut. Bukan hanya mereka saja, tapi para pelayan dan juga pengunjung di sana juga ikut tertawa, akibat ucapan para wanita itu. Mereka sekarang bahkan tidak peduli siapa bangsawan yang ada di depan mereka ini. Akhirnya 5 bangsawan, kecuali ayah tuan muda tersebut, mereka keluar dari tempat hiburan itu dengan wajah yang sangat malu. Bahkan sepanjang jalan mereka kembali ke kediaman mereka, mereka sudah menjadi bahan tawaan semua orang yang melihatnya. Ambil ini sebagai ganti rugi penginapan kalian,
dan masalah mayat ini, ucap Bing Zhao sedikit bingung. Tenang saja saudara, serahkan padaku, ucap Lang kecil berdiri dan membakar mayat-mayat yang menempel di dinding itu. Baiklah, mari kita lanjutkan pestanya, ucap Bing Zhao setelah semua tempat hiburan sudah dibersihkan. Kita kembali lagi ke dunia dewa tetua alurmu. Lin Tian telah memberikan laba-laba perak kepada ayahnya 2 hari yang lalu, dan hari ini dia menemani Ling Xuer serta Seng Chuer jalan-jalan di sekte seni bela diri. Kedua wanita itu merasa puas dapat berlibur bersama Lin Tian, apalagi Ling Xuer yang telah lama ditinggalkan oleh Lin Tian selama ini. Lin Tian juga merasa bersalah terhadap istrinya ini, apalagi menurut sifat Ling Xuer, dia tidak akan mengeluh atau banyak bicara seperti wanitanya yang lain. Karena itulah dia memutuskan mengajak keduanya jalan-jalan di sekitar sekte seni bela diri, dan ibu kota yang jadi milik sekte ayahnya. Sejak Ying Huan yang sangat puas dengan Seng Chuer, Lin Tian akhirnya mendapatkan kebebasan yang telah beberapa hari tidak dia rasakan. Sore harinya, Lin Tian mengajak keduanya pergi ke puncak bukit yang paling tinggi di sekte seni bela diri. Sambil menghadap ke barat, mereka memandangi matahari yang akan segera menghilang dengan saling berpelukan bersama. Suami, apakah aku yang paling lemah di antara saudari lainnya? Tanya Ling Xuer kepada Lin Tian. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Tanya Lin Tian. Itu karena aku malu dan takut tidak dapat berdiri di sampingmu di saat kamu membutuhkan bantuan, jawab Ling Xuer agak sedih sambil memeluk erat tangan Lin Tian. Saudari Ling, jangan khawatirkan itu. Alasan kamu tertinggal jauh dari kami, itu karena kami berada di alam langit, yang sumber dayanya lebih besar dari dunia dewa. Dan jika saudari ikut ke negeri langit, aku yakin tidak butuh lama bagi saudari Ling untuk mengejar kami, apalagi dengan bantuan suami kita, jelas Seng Chuer. Seng Chuer mengatakan sejujurnya kepada Ling Xuer, dan Seng Chuer juga tahu betapa hebatnya teknik pedang Ling Xuer. Dia yakin kalau Ling Xuer berada di alam langit, dan berlatih di alam pedang, maka akan ada satu orang lagi dari istana pedang yang dapat menjadi kaisar pedang baru bagi alam pedang. Benar yang dikatakan Chuer, aku akan membawamu ke alam langit bersama dengan ibuku. Lalu kamu ikut bersama ibu Qingzu ke istana pedang untuk berlatih di sana. Dan aku yakin tidak lama bagimu untuk menjadi setara dengan yang lainnya, bahkan lebih kuat, ucap Lin Tian meyakinkan Ling Xuer. Dia berbicara juga bukan tanpa alasan. Ling Xuer memang sangat hebat dalam pedang, lalu kebetulan Ying Huan dan Ling Qingzu akan kembali bersama dengannya ke alam langit. Itu karena mereka berdua ingin memulihkan kekuatan mereka di istana es dan alam pedang. Jika mereka terus di sini, mereka berdua akan butuh lama untuk kembali ke dalam keadaan puncak mereka dulu. Berbeda dengan ayahnya yaitu Lindong, serta dua pamannya yang memiliki ruang sama dengan ruang melahap milik Lin Tian. Apalagi Lin Tian telah memberikan ayahnya laba-laba perak perwujudan dari batu meteor tersebut, dan itu pasti akan dibagikan oleh ayahnya untuk kedua pamannya juga. Baiklah, besok aku harus pergi ke suatu tempat dulu. Dan setelah aku kembali, kita akan langsung ke alam langit bersama-sama, ucap Lin Tian. Kedua wanita tidak menolak, mereka bertiga menghabiskan waktu di puncak itu bersama-sama. Dan pagi harinya di sekte seni bela diri. Aner, apakah kamu yakin ingin sendirian saja? Tanya Lindong menatap Lin Tian yang sedang berdiri di sampingnya. Iya ayah, Aner tidak bisa membawa orang lain bersamaku, karena aku pun tidak yakin apa yang akan kutemukan nanti, jawab Lin Tian dengan tenang. Huf, apakah kamu yakin kalau dimensi itu berada di antara 4 tempat itu? Tanya Lindong. Lin Tian hanya menggelengkan kepala sebagai balasannya. Dia pun tidak yakin apakah dimensi yang dia cari ada di 4 tempat itu atau tidak. Tapi jika benar ada di sana, maka dia ingin melihat seperti apa hal yang ada di dalamnya. Jika kamu masuk ke dunia milik Dewa Neraka, pasti mereka tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja, jadi berhati-hatilah, ucap Lindong dengan serius.
Lindong mengingatkan Lintian dengan segala resiko yang akan dia temui jika ingin menemukan apa yang ingin dia temukan di dalam dimensi tersebut. Sebenarnya, Lintian juga ingin pergi ke tempat Dewa Neraka untuk meminta penjelasan tentang kejadian di zaman saat Kaisar Langit masih berkuasa dulu. Dan dia yakin, kalau Dewa Neraka tidak akan menyerang atau membunuh dia jika mereka bertemu langsung. Apalagi Lintian sedikit mengetahui kalau mereka bukanlah kelompok jahat seperti yang dikatakan oleh Kaisar Langit dulu kepadanya. Ayah, aku berangkat dulu. Dan ini ada token untuk ayah apabila ayah ingin kembali ke alam langit, ucap Lintian memberikan token kepada Lindong. Tunggu, apakah kamu akan pergi dengan klon atau tubuh aslimu? Tanya Lindong yang tiba-tiba teringat kalau di depannya hanyalah klon Lintian. Tentu dengan tubuh asliku ayah. Alam langit telah lebih baik dari sebelumnya, dan aku mengunci alam langit agar tidak ada yang bisa masuk dan keluar kecuali dengan perintah dariku. Tapi jangan beritahu ibu dan yang lainnya kalau aku telah pergi, jawab Lintian jujur kepada ayahnya. Baiklah, kamu harus berhati-hati nak, dan soal token ini, ayah akan kembali ke alam langit setelah beberapa hari untuk berbicara dengan kakek dan nenekmu, jelas Lindong. Kalau bisa ayah ke negeri langit untuk memimpin pertemuan yang akan diadakan dalam 1 minggu lagi untukku. Itu pun jika aku belum kembali dalam 1 minggu, ucap Lintian kepada ayahnya. Baiklah nak, ayah akan melakukan yang terbaik buatmu, ucap Lindong. Lindong tidak menolak permintaan anaknya tentang masalah memimpin pertemuan alam langit dalam 1 minggu lagi. Dalam pertemuan itu, tidak hanya ada alam langit, tapi juga alam binatang suci akan ikut dalam pertemuan untuk membahas masalah kelompok dewa penghancur, serta masalah meteor yang ditemukan Lintian sebelumnya. Tentu Lintian sebelumnya juga telah memberikan token yang sama dengan yang ada di tangan Lindong kepada para saudaranya yang berada di alam binatang suci. Aku pergi ayah, ucap Lintian kepada Lindong. Lintian langsung terbang menghilang di langit setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan kepada Lindong. Lindong pun hanya bisa melihat anaknya itu dengan tatapan agak sedih. Jika dulu dia tidak terlalu acuh dan cuek kepada alam langit, mungkin anaknya tidak akan memiliki banyak tanggung jawab seperti sekarang ini. Semuanya sudah terjadi dan sebagai orang tua, dia hanya dapat membantu Lintian mengurangi beban yang ada di pundaknya. Sebelum 1 minggu aku akan menembus setengah dewa kaisar bersama 2 saudaraku, jika tidak, orang-orang itu akan sangat sulit untuk ditundukkan. Ucap Lindong setelah memutuskan kalau dia akan memulihkan kekuatan puncaknya bersama dengan Lin Biao dan Lin Xiao dalam 1 minggu sebelum pertemuan di Istana Langit dimulai. Aner, semoga perjalananmu tidak ada masalah, ucap Lindong sebelum dia berbalik dan kembali ke sekte seni bela diri sendirian. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Kakak, ucap kedua sosok terlihat terburu-buru. 2 pria dengan terburu-buru datang ke puncak kematian, tempat di mana Dewa Neraka selalu tinggal. 2 pria itu tentu adalah Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran yang ingin memberitahu sesuatu kepada Dewa Neraka. Ada apa? Tanya Dewa Neraka serius. Kami telah menemukan dimensi yang kakak maksud, tapi ruang di sana sangat berbeda dan beberapa pasukan yang kita kirim tidak dapat menemukan ujung dari dimensi itu, jelas keduanya. Dewa Neraka yang mendengar penjelasan 2 adiknya itu sedikit mengerutkan kening. Melihat kalau kakaknya diam dan masih bingung, Dewa Kehancuran akhirnya menjelaskan lebih detail apa yang ditemukan oleh pasukan yang mereka kirim ke dimensi tersebut. Di dalam dimensi atau ruang yang mereka masuki, mereka hanya terus dipertemukan dengan planet mati dan berbagai batu asteroid yang tidak memiliki energi sedikitpun. Bahkan ada beberapa dari pasukan mereka malah terjebak, dan malah jatuh ke dalam petir ruang yang berakhir mereka mati di sana. Dewa Neraka yang mendengar cerita tersebut, dia terdiam untuk beberapa waktu. Lalu dia berdiri dan melihat ke bawah puncak kematian tersebut. Huf, mari kita pergi ke dimensi itu, ucap Dewa Neraka. Apa? Kedua saudaranya tersebut kaget dengan ucapan kakaknya yang ingin pergi ke sana langsung. Walaupun mereka berdua tidak mengerti apa yang dicari oleh Dewa Neraka di dalam dimensi atau ruang aneh tersebut,
Tapi yang jelas, menurut mereka, tidak terlalu perlu Dewa Neraka untuk pergi melihat-lihat dimensi tersebut. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi dimensi yang aku minta kalian selidiki itu sangatlah penting bagi kita untuk mencari kebenaran, ucap Dewa Neraka dengan tatapan serius ke arah adik-adiknya itu. Kakak, kami mengerti, ucap keduanya. Keduanya tidak lagi mempertanyakan keinginan kakak mereka untuk pergi ke dimensi tersebut. Dan mereka berdua akan selalu mendukung kakak mereka apapun yang akan dia lakukan. Di mana portal dimensi itu kalian temukan? Tanya Dewa Neraka. Bagian paling ujung dunia dewa dan memiliki gejolak badai energi yang sangat besar di sana, tepatnya di kedalaman laut terlarang, jawab Dewa Kematian dengan serius. Pantas saja tidak ada yang pernah menemukan portal dimensi kuno itu, ucap Dewa Neraka setelah tahu di mana keberadaan portal tersebut. Kami telah membuat arai langsung menuju ke portal itu kakak, jadi kita bisa ke sana melalui arai milik kita tanpa ke dunia dewa dulu, ucap Dewa Kehancuran. Akhirnya Dewa Neraka mengangguk dan tanpa menunda apapun, dia serta dua lainnya langsung berangkat menuju portal dimensi atau ruang yang telah mereka temukan tersebut. Langsung Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Swiss. Terlihat pria muda yang berdiri di depan salah satu tempat berbahaya di dunia dewa. Pria itu tidak lain adalah Lintian yang telah beberapa hari menjelajahi setengah dari dunia dewa untuk menemukan portal dimensi atau ruang kuno yang pernah dikatakan oleh Dewa Takdir saat mereka bertemu. Sebenarnya Lintian meminta Dewa Takdir untuk mencoba mencari tahu asal-usul dari meteor, serta monster darah yang pernah dia lawan di alam bawah sebelumnya itu kepada Dewa Takdir. Dewa Takdir menyanggupi keinginan Lintian, dan saat dia mencoba untuk melihat ingatan dari laba-laba perak tersebut, Dewa Takdir hanya mendapatkan sesuatu yang kurang jelas. Seperti ada portal dimensi yang mengarah ke suatu tempat aneh yang tidak jelas di dalam ingatan laba-laba tersebut, dan tempat yang bisa dipastikan adalah portal itu bukan berada di alam langit. Dengan kesimpulan itu, Lintian meyakinkan kalau portal tersebut berada di dunia dewa. Dan menurut ingatan itu, jelas setelah meteor ini keluar dari portal dimensi, dia pun diterbangkan oleh badai energi ke tempat yang entah di mana sebelum ditemukan oleh orang-orang misterius, dan setelah itu, ingatan laba-laba perak pun berakhir di sana. Sepertinya tidak ada di sini juga, ucap Lintian yang telah selesai menjelajahi tanah terlarang tersebut. Tinggal laut terlarang, semoga aku dapat menemukan apa yang aku cari di sana. Lintian langsung pergi menuju lautan terlarang yang dikatakan paling berbahaya, serta banyak makhluk laut aneh di lautan itu yang hidup. Dikatakan juga ada berbagai monster terbang yang aneh atau tentakel besar yang menarik kapal ataupun orang yang berada dekat dengan perbatasan lautan tersebut. Sudah lama sekali lautan itu dilupakan, dan tidak ada yang pernah ke sana. Bahkan sejak dilupakan itu pula lautan terlarang menjadi zona yang hilang, atau tidak termasuk ke dalam tempat berbahaya lagi. Bukan karena dibuang dari salah satu tempat berbahaya, tapi karena memang tempat itu lebih mengerikan daripada tempat berbahaya yang lainnya. Swiss. Lintian muncul di depan lautan terlarang, anehnya dia melihat kejadian yang tidak pernah dia sangka. Di lautan tersebut banyak mayat duyung berbentuk aneh dengan wajah yang mengerikan sudah mengapung di lautan tersebut. Ini, apakah ada yang telah masuk mendahuluiku? Pikir Lintian serius. Dia dengan hati-hati mencapai batas dari lautan terlarang tersebut. Di depan dia melihat kalau badai energi di sini tidaklah terlalu kuat seperti yang pernah dia dengar, atau dia lihat dalam catatan kuno. Jangan-jangan memang di sini tempatnya, pikir Lintian dalam hati. Lintian telah berpikir dengan serius setelah melihat mayat-mayat duyung sebelumnya. Jika meteor itu ditemukan, sudah sangat lama ada kemungkinan saat itu lautan ini adalah daratan dulunya, dan karena perkembangan serta perubahan waktu, maka portal dimensi itu bisa saja terletak di kedalaman lautan ini. Aku harus segera menemukan portal itu segera, ucap Lintian langsung bergegas masuk ke dalam lautan terlarang tersebut. Setelah hampir 2 hari dia masuk ke dalam lautan terlarang,
Lin Tian menemukan tempat di mana badai muncul di sekitarnya. Tanpa pikir dia langsung turun masuk ke dalam badai itu menuju ke dalam lautan. Semakin dalam dia masuk semakin banyak monster-monster yang mati dia temui. Bahkan di antara mereka adalah monster aneh yang menurut dia harusnya hidup di daratan tapi malah bisa bertahan di dalam lautan. Rar. Seekor monster berbentuk setengah naga muncul di depan Lin Tian. Monster tersebut memiliki kepala naga, tapi memiliki cangkang kura-kura dengan ular sebagai ekornya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah monster tersebut telah terluka di berbagai tubuhnya. Sudah terluka seperti ini masih saja ingin menghalangiku. Ayo, ucap Lin Tian maju mengeluarkan pedang elemen dan menyerang monster kepala naga dengan cangkang kura-kura serta ekor ular itu. Buom, 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 roar, sas. Teknik pedang es, teratai es. Teriak Lin Tian. Buom, roar. Teratai es besar langsung menghantam monster bibrida tersebut. Lalu perlahan monster bibrida membeku di depan Lin Tian yang masih tenang dari awal sampai mengalahkan monster itu. Hancur, teriak Lin Tian. Monster bibrida itu langsung hancur berkeping-keping menjadi kepingan es yang larut dalam lautan. Huff, aku harap bisa menemukan jawaban di dalam portal dimensi itu, ucap Lin Tian langsung menuju ke bawah lautan di mana portal itu berada. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Sosok pria berjubah biru yang duduk di sebuah planet yang cukup besar. Dia tiba-tiba membuka matanya, dia memandang jauh ke depan. Gurt, tiba-tiba planet itu bergetar beberapa saat sebelum kembali tenang. Sedangkan pria itu berdiri sambil terus menatap ke suatu tempat yang benar-benar jauh di depannya. Secara aneh, pria tersebut menggores tangannya, lalu dari dua tetes darahnya dua sosok monster aneh dengan tubuh besar muncul di depan pria berjubah serba biru tersebut. Jika Lin Tian melihat wujud dua sosok yang sedang berlutut tersebut, mungkin dia akan terkejut dengan apa yang dia lihat. Pergi, jangan sampai orang-orang itu masuk ke tempat terlarang itu. Ingat, jangan biarkan tahanan kita lepas dari tempat itu, ucap pria berjubah serba biru tersebut. Baik tuan, ucap keduanya serentak. Kedua sosok itu langsung menghilang menjadi kabut darah di depan pria berjubah biru tersebut. Pria itu kembali duduk setelah mengirim dua budaknya pergi dari planet tersebut. Sangat jarang ada yang berani masuk ke dalam dimensi yang kamu ciptakan, bukan? Tanya pria itu dengan sendirinya. Tidak ada balasan dari siapapun setelah pria itu berbicara. Hanya saja setelah tak berselang lama, planet tersebut untuk sementara bergetar sendirinya seperti planet yang diduduki pria itu menanggapi apa yang dikatakan pria tadi. Bukan 3 tapi 4, benar-benar kejutan yang luar biasa. Biarkan saja mereka, aku telah mengirim 2 pelayan untuk membunuh mereka, ucap pria tersebut. Pria itu untuk sementara tersenyum sebelum dia menutup matanya kembali sambil duduk di planet tersebut. Pria itu terlihat sangat percaya diri dengan 2 budak yang dia kirim mengatasi orang-orang yang masuk ke dalam tempat dia berada itu. Semoga saja mereka bisa bermain agak lama, ucap pria itu sambil menutup matanya kembali. Mimin alihkan ceritanya ke Dewa Neraka, dan 2 adiknya tetua alurmu. Swiss, kakak, sepanjang jalan kita selalu menemukan berbagai monster aneh, tapi tidak ada satupun mirip dengan apa yang kakak katakan itu, ucap Dewa Kematian dengan serius menatap Dewa Neraka. Jangan lengah. Aku merasa di depan kita akan ada bahaya yang lebih besar daripada sebelumnya akan datang, ucap Dewa Neraka kepada keduanya. Dewa Neraka dengan serius mengingatkan keduanya karena dari dulu, perasaan yang dia katakan itu tidak pernah salah. Karena itulah dia perlahan mulai mengedarkan energinya bersiap untuk bertarung jika memang ada musuh di depannya. 2 saudaranya untuk sementara diam, sebelum mereka dengan serius mengangguk mengerti. Sebab mereka selalu percaya dengan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Dewa Neraka kepada mereka. Kakak, Dewa Kehancuran merasakan 2 aura kuat mendekati mereka dengan sangat cepat. Dewa Neraka yang juga merasakan aura kuat itu pun menjadi serius dan mengeluarkan pedang nerakanya. Kalian bersama lawan satu di antara mereka, dan satunya lagi serahkan padaku. Ucap Dewa Neraka. Baik kak, balas keduanya.
Dewa kematian dan dewa kehancuran tidak menolak. Dari kekuatan lawan mereka bisa dibilang sama kuatnya dengan dewa neraka, yang sekarang berada di ranah setengah dewa kaisar tingkat rendah tahap awal. Dan sedangkan, mereka hanya berada di alam dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak yang baru saja merasakan energi kaisar yang jelas belum bisa maju ke tingkat setengah dewa kaisar seperti dewa neraka. Datang, teriak dewa neraka mengingatkan keduanya. Boom! Dewa neraka dan dua lainnya langsung berbenturan dengan dua sosok yang muncul di depan mereka itu. Swiss, mereka, sudah kuduga, ucap dewa neraka yang sudah menjauh setelah beradu pukulan dengan salah satu sosok di depannya. Kakak, apakah mereka? Tanya dewa kematian. Iya, tidak salah lagi, kalau ada sesuatu di dimensi ini, jawab dewa neraka menatap dua sosok monster yang tidak lain adalah monster darah yang pernah menjadi lawan Lintian di alam bawah. Semut, berani sekali kalian masuk ke wilayah tuan kami, ucap salah satu makhluk darah kepada dewa neraka. Dewa neraka tersenyum mengejek melihat dua sosok yang menatap jijik kepada dia dan dua saudaranya itu. Aneh, ucap monster darah yang lainnya. Ada apa? Apakah ada masalah di antara mereka? Tanya monster darah yang pertama berteriak kepada dewa neraka. Tuan bilang kalau ada 4 yang masuk, tapi kenapa hanya 3 yang kita temukan? Kamu benar, semut. Di mana satu lagi? Apakah dia lari setelah merasakan aura kami? Tanya monster darah dengan keras kepada dewa neraka. Cih, apa maksudmu kalau ada yang lari? Kenapa kami harus lari menghadapi kalian segumpalan darah? Balas dewa kematian dengan jijik melihat monster darah tersebut. Dasar semut, teriak monster tersebut. Monster darah itu marah dan menyerang ke arah dewa kematian dan dewa kehancuran. Melihat hal itu keduanya saling mengangguk lalu membalas serangan yang datang kepada mereka berdua itu. Boom, boom. Dewa neraka masih berdiri diam menatap musuhnya di depan dengan pertanyaan di kepalanya. Menurut yang dikatakan oleh monster darah ada satu lagi yang masuk ke dalam dimensi ini. Tapi dalam semua ingatannya dia tidak pernah merasakan atau melihat kehadiran lain selain mereka bertiga saat masuk. Ditambah mereka bertiga sepanjang jalan membunuh setiap monster aneh yang ditemui. Jadi kapan orang itu masuk? Dan juga jika tebakan lainnya benar, maka tuan dari Mo Center darah ini sudah mengetahui kalau mereka masuk ke sini. Berarti ada kemungkinan orang keempat yang dimaksud baru saja masuk ke dimensi ini melalui saluran yang sama dengan mereka. Katakan kepadaku, siapa tuan kalian? Tanya dewa neraka menatap monster darah di depannya. Kau tidak pantas tahu siapa tuan kami. Balas monster darah itu. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba semua kuku di jarinya memanjang dan menajam seperti pisau. Setelah itu dia mengarahkan 5 jarinya ke arah dewa neraka yang masih menatap monster itu dalam diam. Mati. Swiss. Plang, plang, plang. Setiap kuku monster darah yang terbang berhasil ditahan oleh dewa neraka dengan masih diam di tempatnya tidak bergerak sedikitpun. Memiliki ranah yang sama kuat denganku, dan juga setiap serangan yang juga sangat aneh. Jika tebakanku benar, maka kamu juga monster bibrida yang darahnya berasal dari beberapa binatang dan monster bukan? Ucap dewa neraka dengan serius. Lalu apa? Tuan memberi kami hidup dan kami membalasnya dengan kesetiaan, jawab monster darah tersebut tidak marah ataupun menjawab tidak atas pertanyaan dewa neraka tersebut. Begitukah? Bukankah sama saja kalian hanya budak yang siap mati? Ucap monster tersebut. Terserah apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak akan pernah terganggu apalagi peduli dengan setiap bujukanmu itu. Di mataku hanya ada tuan dan di hidup dan matiku hanya untuk tuanku, ucap monster itu lagi. Mendengar itu, dewa neraka lebih kurang mengerti kalau monster darah ini hanyalah budak yang siap mati untuk tuan di belakang mereka. Dan sekalipun dia menangkap mereka, lalu menginterogasi mereka, pasti tidak akan mendapatkan hasil apapun. Kalau begitu, kalian hanya bisa mati di tanganku. Dewa neraka mengeluarkan pedang dari sarung pedangnya. Dan kita beralih ke Lintian tetua alurmu. Lintian telah masuk ke dalam portal dimensi.
Dia telah terbang di dalam dimensi itu untuk waktu yang lama, tapi dia tidak menemukan apapun kecuali mayat monster yang sama dengan di lautan terlarang sebelumnya. Aneh, seberapa jauh dimensi ini, dan juga kemana arahnya? Pikir Lin Tian yang masih terus terbang ke depan, saat Lin Tian masih sibuk mencari ujung dimensi tersebut, dan di sisi lain Dewa Neraka dan dua dewa lainnya bertarung dengan monster darah dengan sangat sengit. Apalagi di antara Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran, mereka terlihat lebih kelelahan, karena lawan mereka yang memiliki ranah lebih tinggi dari mereka. Serta pertarungan mereka di dimensi atau ruang yang aneh membuat energi mereka lebih cepat terkuras dari biasanya. Sial, pertarungan di sini lebih cepat menguras energi kita, ucap Dewa Kematian dengan wajah kesal. Hah. Kita harus bertahan sampai kakak berhasil mengalahkan lawannya, balas Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran hanya bisa berpikir seperti itu, karena jika dia dan Dewa Kematian ingin mengalahkan monster darah yang sebanding dengan setengah Dewa Kaisar ini, itu tidak mungkin. Apalagi dengan energi mereka yang cepat terkuras habis di sini. Dewa Kematian juga hanya dapat menghela nafas, dan terus mencoba mencari peluang untuk menyerang monster darah yang menjadi lawannya ini. Buom, buom, sang kuat. Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Dewa Neraka setelah beradu sengit dengan monster darah. Jika dibandingkan dengan monster darah yang pernah dia lawan dulu, mungkin ini yang terkuat dari monster darah yang pernah dia temui. Semut yang sangat merepotkan, ucap monster darah dengan suara kesal. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.